Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Implementasi Smart Grid di Semarang, Peluang Integrasi Energi Terbarukan dan Tantangan Infrastruktur yang beranggotakan Rama Edi Pangestu NPL NPM 056, Haidar Abdullah NPM 077, dan Faisal Akbar NPM 147. Yang melatar belakangi kami untuk membahas smart grid di Semarang yaitu pertumbuhan penduduk dan industri menyebabkan kebutuhan energi listrik terus meningkat. Lalu sistem kelistrikan konvensional memiliki keterbatasan dalam efisiensi dan pengelolaan energi. Smart grid hadir sebagai solusi melalui teknologi digital, komunikasi, dan sistem pengendalian otomatis. Kota Semarang memiliki potensi besar dalam penerapan smart grid karena perkembangan kota dan potensi energi terbarukan yang tinggi. Baik, untuk slide 3 yaitu menjelaskan tentang rumusan masalah. Rumusan masalah ada 5, yaitu yang pertama, bagaimana peluang implementasi smart grid di Kota Semarang. Untuk yang kedua, apa saja tantangan struktur yang dihadapi dalam penerapan smart grid. Yang ketiga yaitu bagaimana potensi integrasi energi terbarukan dalam sistem ketenaga listrikan Semarang. Untuk yang keempat, bagaimana dampak smart grid terhadap efisiensi dan keandalan sistem kelistrikan. Untuk yang terakhir yaitu yang kelima, bagaimana manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari implementasi smart grid. Untuk yang keempat yaitu manfaat penelitian untuk smart grid di Kota Semarang, yaitu ada 5. Yang pertama, sebagai bahan pertimbangan pengembangan smart grid di Kota Semarang. Untuk yang kedua, yaitu mendukung integrasi energi terbarukan terutama PLTS. Yang ketiga, memberikan gambaran manfaat teknis dan ekonomi smart grid. Yang keempat, mendukung pengembangan konsep Semarang Smart City. Yang kelima yaitu membantu pengurangan emisi karbon dan peningkatan efisiensi energi. Oke, dan saya Haidar Abdullah akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari makalah yang kami buat. Yang pertama itu ada peluang implementasi smart grid di Kota Semarang. Berdasarkan hasil kajian dari beberapa penelitian sebelumnya, Kota Semarang memiliki peluang yang besar untuk menerapkan smart grid dalam bentuk integrasi energi terbarukan. Hal ini didukung oleh target bauran energi baru terbarukan atau EBT nasional yang mencapai 23% pada tahun 2025. Selain itu, Jawa Tengah memiliki intensitas radiasi surya rata-rata sebesar 4,5 sampai 5,1 kW per meter persegi per hari, yang menunjukkan potensi energi surya yang cukup tinggi. Di Kota Semarang sendiri, potensi kapasitas PLTS atap diperkirakan mencapai sekitar 120 MWP. Angka ini menunjukkan bahwa energi surya dapat menjadi sumber energi alternatif yang mampu mengurangi ketergantungan pada pembangkit berbahan bakar fosil. Selain itu, kapasitas pembangkit di Jawa Tengah mencapai sekitar 8.500 MW dengan pertumbuhan konsumsi listrik sebesar 4-6% per tahun. Kemudian ada analisis tentang kesiapan infrastruktur. Meskipun potensinya cukup besar, implementasi smart grid masih menghadapi beberapa tantangan infrastruktur. Berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa jurnal penelitian sebelumnya, jumlah pelanggan PLN di Jawa Tengah mencapai sekitar 14 juta pelanggan. Namun, tingkat implementasi smart meter di Indonesia masih berada di bawah 10% dari total pelanggan. Selain itu, rugi-rugi distribusi listrik secara nasional masih berada pada kisaran 8 hingga 10%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem distribusi masih memerlukan modernisasi melalui penggunaan smart meter, sensor cerdas, sistem komunikasi data, dan pusat kendali yang mampu melakukan monitoring secara real-time. Atau dengan kata lain, kesiapan infrastruktur masih menjadi tantangan utama yang harus diperhatikan sebelum smart grid diterapkan secara luas. Kemudian ada dampak implementasi smart grid terhadap sistem kelistrikan. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan smart grid dapat meningkatkan kinerja sistem kelistrikan secara signifikan. Smart grid berpotensi mengurangi atau menurunkan rugi-rugi energi atau losses besar 15-30%. Selain itu, keandalan sistem distribusi juga dapat meningkat sebesar 20 hingga 40%.
Jika dibandingkan dengan sistem konvensional, rugi-rugi daya yang sebelumnya berada pada kisaran 8 hingga 12% dapat ditekan menjadi hanya 4-7%. Dalam pemulihan gangguan yang sebelumnya membutuhkan 2-4 jam dapat dipercepat menjadi kurang dari 30 menit. Monitoring jaringan yang sebelumnya dilakukan secara manual juga dapat berubah menjadi monitoring secara real time, sehingga gangguan dapat dideteksi dan ditangani lebih cepat. Beberapa data ini ada di makalah yang dicantumkan dan dikumpulkan. Kemudian ada analisis ekonomi. Dari sisi ekonomi, implementasi smart grid memang membutuhkan investasi awal yang cukup besar. Biaya investasi untuk smart meter diperkirakan berkisar antara 100 hingga 250 dolar Amerika per unit. Sedangkan pembangunan sistem SCADA memerlukan investasi sekitar 2 hingga 10 juta dolar Amerika. Namun, manfaat ekonomi yang diperoleh dalam jangka panjang juga sangat signifikan. Smart grid berpotensi menurunkan biaya operasional sebesar 10 hingga 20% melalui peningkatan efisiensi jaringan dan pengurangan inspeksi manual. Selain itu, penurunan rugi-rugi energi hingga 30% dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi serta mengurangi kebutuhan pembangunan pembangkit baru di masa depan. Jadi kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa Kota Semarang memiliki peluang yang sangat baik untuk mengimplementasikan smart grid. Potensi energi surya yang tinggi, yaitu radiasi surya sebesar 4,5 hingga 5,1 kW per meter persegi per hari, dan potensi PLTS atap sebesar 120 MWP menjadi modal utama dalam integrasi energi terbarukan. Selain mampu meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem kelistrikan, smart grid juga dapat mengurangi rugi-rugi energi hingga 15-30%, meningkatkan keandalan sistem sebesar 20 hingga 40%, serta menurunkan biaya operasional hingga 20%. Namun demikian, tantangan utama yang masih harus dihadapi adalah kebutuhan investasi yang besar, rendahnya penetrasi smart meter yang masih di bawah 10%, serta perlunya peningkatan infrastruktur komunikasi dan sistem kontrol. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, PLN, sektor industri, dan institusi akademik agar implementasi smart grid di Kota Semarang dapat berjalan secara optimal dan mendukung terwujudnya sistem energi yang lebih cerdas, efisien, dan berkelanjutan. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai implementasi smart grid dan berbagai tantangan serta potensinya di Kota Semarang. Untuk hasil analisisnya, berbagai data kami lampirkan di dalam makalah yang dikumpulkan. Terima kasih.